Agama, akun Forum Debat, jangan mau subscribe. Tuh. Teman-teman yang tidak paham ya, tolong di-subscribe channel YouTube saya ya. Dosen Debat Lintas Agama. Bagaimana lihat kalau tuh, bentuk dia sudah ngomong? Lihat tuh kelakuannya Gurunda tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi kayak Bang Sumanya aja dibesarkan. Baru mendarat. Udah gantian Bang Zuma lagi. Capek Ya, aku. apa? Materinya apa? Pak, saya masih mau berdebat dengan kamu. Apa kau? Apa, Bang? Takut bilang. Kenapa, Bang? Kamu begitu Jangan seram asal sampai kamu potong aja. ditakutin. Kamu seram kah? Sampai orang harus Ya, saya takut sama bantah dia. Terkait masalah apa, Paman? Jangan manggil dia paman. Dia bukan paman. Jadi, Tante. Setengah paman, setengah tante. Iya, dengan si Nona ini. Kamu jangan kabur. Ini si Marta, Sebentar dulu, Gurunda. Ini si Topan. Marta Topan. yang kemarin si Marta ini. Oh, Marta. Dia mau sanggah Apa kamu, kau? jangan kabur. Apa kau? Diam dulu, Apa? Topan. Masalahmu Sebentar. apa? Saya bantu kamu, buka kameramu. Ah. Saya mau sanggah kamu. Apa? Kau bukalah kamera kau juga. Saya kau tak aja ada bang- Apa masalahmu? Sedikit follower. Mejanya menghadap ke sini. Apa masalahmu, Dek? Coba bicara baik-baik sama abang. Iya, saya tuh bicara baik-baik. Riva dari tadi itu congor terus. Tanya juga nih Bang Zuma. Iya, gimana, Dek? Apanya? Gejala awalnya gimana? Pertama dia merinding disco, Bang. Terus dia berharap ada laki-laki yang memberikan sandaran di bahunya, Bang. Baru dia ngomong sayang. Kayak gitu, Bang. Ketiga ini, Itu kalau gejalanya. kena gigi duit kembali nggak? Gitu kan. Mati meja. Iya. Gimana Saudara Topan? Mau diskusi terkait masalah apa ini, Dek? Riva tadi, Apa itu? dia bawa konteks PL di dalam kekristenan zaman sekarang yang nggak pakai. Katanya dia orang akademisi, tahu belajar bahasa Ibrani. Sejak Una, kapan di zaman sini bukan room Kristen curhat, masih Topan. perjanjian Biasa lama aja, untuk Kelab. nikah. Nikah, Gitu. ceraikan istri sampai dia ambil perumpamaan tadi Yakub, istrinya Lea, Rahel, Bilha dan Zilpha. Ketinggian Yesus itu materinya. datangkan sebagai perantara menghapuskan perjanjian lama yang dulu, perkawinan yang dulu. Ajaran Yesus ini parah itu, ini. jika seorang Parah ini. suami meninggalkan istrinya atau ceraikan istrinya, dia menikah lagi itu zina. Parah ini. Kalau Katanya kamu pakai mengatakan bahasa Yunani, kok congor? Katanya parah akademis. kalau kamu. Biar orang Kristen semua sini tahu, biar biadab otaknya Parah itu, itu. apa namanya, penghinaan kekristenannya itu kelewatan. Parah itu kalau kamu memfitnah Ini Yesus saya dan tunggu kamu menghapus. dengan data. Kamu dari tadi tidak Kamu angkat saya, kau parah. ngomong-ngomong terus jual obat. Kamu dengan saya akademi S1 botol kau. Kamu Aduh, sakit kepala aku. Lanjut Bang Zuma. Lagi haid Sakit. atau kenapa? Iya, Bang. Itu istrinya, si Nona Ambon itu istrinya. Tadi tuh suami, ini istri ini, si Nona Ambon. Suami istri naik ini. Oh, Nah, ini bahaya. suami Bahaya istri. Ini. Istri, Bang. Coba tanya Nona Ambon. iya. Tak ada hubungannya hukum Taurat itu dengan Kristen, dan tak ada kemudian Yesus itu membatalkan hukum Taurat. Apa pula haknya kemudian Yesus mau membatalkan hukum Taurat? Sedangkan Tuhan mengatakan kepada Nabi Musa di Ulangan Bang, saya 4, sanggah Bang. Ulangan 6, agar Bang, saya supaya sanggah Bani Bang. Israel memegang teguh kemudian hukum-hukum Taurat. Bahkan Yesus memberikan ultimatum dengan jelas tertulis di dalam kitab yang saudara gunakan, Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah, yaitu neraka. Jadi kalau hanya dengan ungkapan Yesus, aku dan Bapa adalah satu, kepada aku diberi kuasa, apalagi pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu telah menjadi daging. Lantas kemudian
perintah-perintah Tuhan yang harus dikekalkan kepada Bani Israel itu dibatalkan, yaitu akal-akalan Kristen. Dan memang Kristen ini bukan pengikut nabi-nabi Yahudi. Bang, bisa saya sanggah? Iya, silakan. Oke, saya sanggah yang pertama. Anda bilang bahwa ini kenapa admin suka kok tutup-tutup saya punya mulut ini? Iya, jangan Jangan mulutnya di-mute, orang teman-teman. ditutup. Jangan mute kok, gila kah? Jangan Admin di-mute, kok- teman-teman. Ya udah, Mulutnya jangan Topan, ditutup. silakan Orang lagi lanjut. ngomong kok mulutnya langsung disekap. Gimana tuh? Iya. Yang Pak. sopian, Silakan Pak. Topan. Orang Iya, lagi karena ngomong kok tidak mulutnya sopan. langsung Kamu dijambak etika lah, gitu orang mulutnya. bukan. Janganlah. Biasa. Benar. Jangan Mulut suka orang mute kok dibikin mulut kayak orang. kertas Orang- langsung dijambak. Nah, itu kan Kalau kebiasaan mute buruk. Jangan tidak sopian kawan-kawan. Biarkan teman kita dulu ini celoteh. Silakan. Saya mengatakan hukum Taurat itu tak ada hubungannya dengan agama Kristen. Silakan. Oke bang, saya sanggah mulut abang bang tadi bang. Ya. Sama mulut. Jangan kau sanggah mulutku pakai Kurang mulutmu ajar ya. kau. Iya, saya sanggah. Tahu ya. Emang Bang Suma laki-laki apaan? Kamu ini. Oke, saya sanggah. Iya, Jangan silakan. congor lah. Iya, silakan. Saya Oke, mengatakan makasih, Bang. hukum Taurat itu tak ada hubungannya dengan agama Kristen. Tapi Agama bang, Kristen saya ini kan agama bisa dari tunjuk buktinya, barat. Bang. Tunjuk Ya, buktinya ada. silakan. Silakan. Dalam perjanjian lama tuh ada suatu perjanjian yaitu perjanjian garam. Buktinya dalam perjanjian baru itu Yesus bilang kita ini. Tunggu, perjanjian garam. Kenapa suka mute saya ya? Dia Juma mau bikin kenapa? sayur pakai garam, Perjanjian garam itu maksudnya apa sih? Wah, berarti Bang Juma kamu gak sekolah. Mana? Markus Seperti mungkin. kami. Markus 9. Berarti kamu tuh menang congor doang, nggak ada dalam. Ya nggak usah nyerang pribadi lah, tante. Ini host kenapa bego-bego benar? Suka Allah yang karim. Janganlah mulutnya orang dijambak. ini kenapa saya di host di mute? Jangan. Ayo, jelaskan. Apa hubungannya hukum Taurat dengan Kristen? Setahu saya Kristen ini agama dari barat. Terus. Moderator, Ciptaan tolong ya Paulus. buat moderator semuanya jangan di mute dulu, biarin, jangan di mute, jangan ada yang nge-mute moderator. Ini lagi diskusi, silakan kecuali dia ngeyel. Silakan tante. Bego kah? Ya, ayo lanjut. Semangat. Dengarkan pernyataan saya. Hukum Taurat tak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen ini adalah agama atau sekte karangan Paulus. Tak ada hubungannya dengan hukum Ini Taurat. aja abang sudah salah. Silakan Anda kemudian Katanya kau sanggah, pandai silakan. bahasa Yunani aja kau sudah salah. Sejak kapan punya Paulus? Kisah para pewarta 24 nomor 5 Paulus ini adalah penyakit Jangan sampar. Anda menipu-nipu kita orang Kristen yang udah modern sekarang. Kisah para pewarta Dengan 24 cara nomor- berbicaramu itu, saya lihat kamu tuh botol. Sejak kapan kayak penipu Kisah Paulus? pewar Kamu kisah dari Aceh pewarta sampai ke Papua, sejak kapan? Ada nggak mereka bilang? Nah, itu kan Anda dilempar karena Anda bicara kayak pantat ayam. Ngapa ganti-gantian ngomong kita? Saya katakan bahwa hukum Taurat itu tak ada hubungannya dengan agama Kristen. Agama Kristen itu aliran kepercayaan atau sekte yang dibentuk atau dibangun oleh tokoh bernama Paulus. Yesus tidak mengenal Kristen, apalagi Nabi Musa. Gitu. Dinaikkan lagi kembali tante kita yang tadi. Ya, dinaikin lagi teman-teman. Ya, sambil nunggu dinaikin. Om silakan naik Om. Ini ada Tante Nona. Tante Nona aja Bang Zuma. Oh iya. Tante Nona. Silakan Mbak. Oke. Ya, saya mau. Tapi kok suaranya kayak suara perempuan sih? Silakan Pak, oke katanya. Yang mana yang betul ini? Silakan. Ini Nona Ambon ini cewek apa perempuan sih? Kok suaranya kayak suara laki-laki? Saya. Yang cowok agak keceu-ceuan itu loh Bang. Silakan. Oh ya udah. Tante. Maaf. Ya, Tante Ambon, Silakan. Oke.
Ya, saya tadi udah nanya, cuman tentang kontradiksi di dalam Al-Quran, karena satu ayat kontradiksi di dalam Al-Quran. Ya, satu ayat ini mengatakan dalam Al-Isra ayat 32 berzina itu nggak boleh. Tetapi di dalam ayat berapa? Al-Isra ayat 32. Oh, 32. Ya. Coba kita belajar sama-sama. Coba tunjukkan. Apa yang dikatakan di sana? Bisa ada yang bantu mungkin? Buka? Enggak, silakan aja. Saya sekalian mau melihat kapasitas saudara ini untuk membahas Quran. Silakan. Oke. Al-Isra ayat 32. Aduh, sorry. Enggak pakai yang ini ya nih. Enggak pakai yang kontradiksi dengan surah apa? Kontradiksi dengan Al-Ajab ayat 51. Oh, iya. Bahaya ini kalau begini. Silakan. Tapi saya sudah besarkan yang ditunjukkannya permainan. Mananya kau menambon? Itu lagi iklan. Boleh dibesarkan? Aja ayatnya. Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan. Iya. Lalu kalau menurut Al-Ajab berbeda lagi, Bang. Apa dikatakan? Ayat 51. Dibilang di sini, kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kendaki di antara mereka. Menggauli siapa yang kamu kendaki, dan siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih. Yang penting gak sedih, dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Yang penting sama-sama rela. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan adalah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Lalu itu kontradiksi yang pertama. Ada lagi kontradiksi selanjutnya bahwa bentar, satu-satu Bang Nona satu-satu, biar Gurunda jawab dulu yang pertama ini, hujah yang ini. Ya, satu-satu. Silakan Gurunda. Karena sih sekalian, jadi saya sekali satu aja. Ini soalnya ada satu lagi, bahwa kalau di dalam Islam itu nggak ada paksaan, ya kan? Al-Kafirun ayat 6, bagimu agamamu. Bisa belajar Islam dengan kayak begitu, Bang. Gitu ya. Islam itu nggak dipelajari dengan teknik Anda. Umat Islam nggak begitu cara belajar Quran. Silakan, Bang. Nggak usah dia, Pak. Yang tadi aja. Jadi Anda itu harus mengkaji Quran sesuai dengan kaidah ilmu Quran. Gak bisa dengan hanya modal terjemahan, lalu terjemahannya Anda artikan sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran saudara. Itu nggak bisa. Al-Quran itu nggak kayak gitu cara mengkajinya gitu loh. Nah sekarang begini, ketika kemudian diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, bahwasanya dikatakan bahwasanya di dalam ayat 51 itu bertentangan dengan Al-Quran surah apa tadi? Al-Maidah ya? Al-Maidah ya? Al-Isra ya? Al-Isra ayat 32. Jadi gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di data ayat 51 diterangkan, Turji man tasya min hunna wa tu'wi ilaika man tasya. Nah, di situ dikatakan di antara mereka ini adalah istri-istrinya. Dari mana kita bisa melihat bahwa di situ adalah istrinya? Coba Anda lihat di dalam ayat sebelumnya. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka. Tuh jelas tuh. Al-Quran mengatakan dengan jelas tuh. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu. Tuh, istri kok yang digauli di sana. Apa yang kemudian haram? Nggak ada.
Sementara kalau kita lihat di dalam Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina, dan jangan engkau mendekati zina. Tidak boleh mendekati zina. Sementara Al-Quran yang Anda bawa, Al-Ahzab, itu boleh menangguhkan dari menggauli istri yang dikehendaki oleh para nabi. Oleh nabi yang diterangkan di ayat sebelumnya. Jadi tidak ada yang bertentangan. Tidak ada yang bertentangan, Bang. Engkau boleh menangguhkan untuk menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, dan boleh menggauli siapa di antara yang engkau kehendaki. Tak ada masalah. Lo bininya. Yang dipermasalahkan bukan kalimat itu, tapi kalimat bawahnya. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Ini cerai loh. Berarti mana ada dicerai di situ? Nggak ada dicerai di situ. Mana? Ini. Mana dicerai? Mana dicerai? Oke. Iya. Kata apa dicerai di situ? Nggak ada. Ini. Azalta itu bukan menceraikan. Azalta itu artinya disisihkan. Berarti terjemahannya salah gitu ya? Memang ada diceraikan di situ. Berarti terjemahannya salah. Enggak, saya tanya dulu. Memang ada diceraikan di situ? Saya buka Al-Quran yang lain terjemahannya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Misionaris ini Kurunda, misionaris. Ada teman saya jadi nggak enak. Itu disisihkan di situ, bukan diceraikan, Cak Ayu. Cobalah kalau belajar Islam itu yang jelas dong. Yang jelas dong. Jangan hanya bisa menipu dengan mempretelin terjemahan, kan nggak bagus. Kami orang Islam nggak bisa Loh, bahasa Arab dari menceraikan apa? Ayo, saudara. Lalu terjemahan yang benar yang mana, Bang? Kan disisihkan. Jadi terjemahan yang benar yang mana? Maksudnya Al-Quran. Kalau cerai itu, saudara, bahasa Arabnya cerai itu apa? Sedangkan yang diterangkan di sana itu bukan cerai. Bukan kata cerai yang muncul di situ. Jadi saudara nggak bisa kemudian menerjemahkan Al-Quran itu seenak perut. Umat Islam nggak bisa dibodohin dengan teknik Anda, susah. Umat Islam itu adalah orang yang benar-benar memahami Al-Quran, lalu mengajarkan Al-Quran. Bukan seperti yang Anda lakukan sekarang ini. Anda mencoba untuk menerjemahkan, mentafsirkan terjemahan dengan kata disisihkan. Itu bukan cerai. Kalau cerai itu bahasa Arabnya talak. Ada enggak kata talak di situ? Kan tak ada. Di situ dikatakan apa? Azalta. Azalta itu menyisihkan, artinya gini. Saya punya 3 istri, tetapi saya yang satu ini tidak mau menggaulinya. Saya sisihkan dia. Maka besok hari kalau saya mau, ya mau, halal. Karena saya tidak mentalaknya. Saya tidak mentalak istri saya itu. Saya tidak mentalak, Cuk. Apa? Boleh cuti dulu jadinya ya? Boleh. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Istri saya halal. Anda tidak bisa mencari kelemahan Al-Quran itu, Anda nggak bisa. Orang sudah 1500 tahun, 1400 tahun mencari titik lemah Al-Quran, itu tidak bisa. Nah, kamu sendiri mencari kelemahan Al-Quran pakai terjemahan. Ilmu apa itu? Apa itu? Kamu siapa rupanya? Mencari titik kelemahan Al-Quran pakai terjemahan. Apa nggak ditertawakan Islam sedunia? Bahasa Arab cerai itu talak. Sementara di situ tidak ada kata cerai. Nih, ku bacakan semamu pelan-pelan ya, supaya kamu itu paham Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Turji man tasha minhunna wa tu'wi ilaika man tasha
Wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alaik zalika adna an taqarra ayunuhunna wala yahzanna wa yardayna bima ataytahunna kulluhun wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman halima. Tak ada kata cerai di situ sedikit pun, tak ada. Jadi kalau misalnya saya nih punya 3 istri, kemudian saya menggauli yang 2, yang 1 saya tidak gauli, mungkin karena ada perilakunya yang saya nggak suka, maka saya diamkan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi ketika saya kemudian mau menggaulinya, boleh, kapan saja, istri saya sah. Saya tidak mendekati zina. Wala taqrabuz zina, itu nggak masuk dalam kaidah itu. Makanya belajar Islam itu ya harus berdasarkan kaidah Islam. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Anda mencoba untuk mentafsirkan terjemahan menggunakan ilmu karisteng. Ilmu karisteng, jangankan terjemahan Al-Quran, Bible saja mereka nggak paham. Bahkan Yesus yang jelas-jelas keluar dari rahim manusia nggak dipahami oleh Kristen. Ini manusia, ini hewan, atau apa ini Yesus? Malah dianggap Tuhan. Lah kalau Anda tidak bisa membedakan antara manusia, hewan dan Tuhan, lalu bagaimana Anda mau mentafsirkan Al-Quran, Cahayu? Pak bisa. Kapasitas Anda itu tak ada. Oke ya, gagal ya, Anda gagal. Nah sekarang saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya kepada saudara. Sabar dulu. Sabar bang. Apa? Apa? Nuzius artinya apa, Bang? Apa itu? Nuzius. Nuzius apa itu? Nuzius. Apa itu? Quran surat 4 An-Nisa ayat 34, Bang. Apa? An-Nisa ayat 34. An-Nisa 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihat. Yang mana yang kamu tanya? Yang mana yang saudara tanya? Ya. Di sini dalam terjemahan beberapa Al-Quran yang saya punya, termasuk di sini, Quran surat 4. Manusia terjemahan ini. Iya, gimana, saudara? Apa yang ingin Anda kejar dan kelemahan apa yang Anda bisa temukan di Al-Quran? Gak ada. Kalau Anda menggunakan akal membahas Al-Quran, Anda gak akan pernah bisa. Orang Arab 1400 tahun silam mereka mengerti bahasa Arab, mencari kelemahan Al-Quran, tak sanggup, apalagi ente hanya terjemah. Apanya ini? Adalah lebih baik Anda renungkan Yesus itu manusia atau domba. Itu aja dulu. Alamak, ketinggian ilmu Anda ini. Ini dalam beberapa terjemahan katanya tidak berubah. Apa terjemahan itu bukan firman Tuhan, terjemahan itu upaya manusia. Nuzyuza. Apa ini? Nuzyuzahuna. Apa? Faizuhuna. Wahjuruhuna. Apa ini? Nuzyuzahuna. Nuzyuz ada toh? Salah. Nuzyuz apa? Iya. Apa? Jalan. Hah? Jalan atau keadaan. Nusyuz itu artinya keadaan kedurhakaan, keingkaran. Terus apa? Artinya begitu, berarti gini ya, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan.
Terus istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. ya. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nyuzus, akan durhaka, gitu ya berarti ya Bang ya? Nusus itu istri yang durhaka, yang sombong, yang membangkang suami, yang tidak taat kepada suami itu. Oke, jadi kalau kamu khawatir, ini kan bilang perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan membangkang, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Jadi istri boleh dipukul ya Bang ya? Ya boleh. Jadi boleh dipukul ya? Iya, terus? Jadi siap dong ya kalau misalnya jadi istri seorang muslim, kalau hanya cuman sekedar khawatir masih bisa dipukul dong ya? Nah, Kecuali sekarang dia begini. setelah itu Sekarang dia begini. mengerti gitu ya? Sekarang gini. Giliran saya dong. Sekarang gini. Apakah umat Islam itu memahami seperti pemahaman Anda terhadap Al-Quran ini? Sampai Anda melihat rumah tangga umat Islam itu seperti orang Kristen, babak belur bini dibuat. Kutanya dulu sama Anda, apakah umat Islam memahami seperti? Karena kenyataannya memang ada video-video tolong tunjukkan siapa di antara istri Rasulullah yang pernah dipukuli, coba. Tapi kalau memang nggak penting, kenapa harus diturunin ayatnya? Bukan nggak penting. Sekarang begini, yang paham Al-Quran itu Anda atau umat Islam? Berarti intinya boleh dipukul istri. Ya sekarang nggak, kutanya dulu sama Anda. Yang memahami kemudian Al-Quran itu Anda atau umat Islam? Ya, Al-Quran kan diterjemahkan supaya kalau yang nggak bisa lihat terjemahan. Nah gitu ya. Terus Al-Quran itu dipakai untuk mengkritisi Quran gitu? Al-Quran dipakai untuk mengkritisi Quran. Iya. Ya. Kalau dikatakan firman Allah nggak perlu dikritisi dong seharusnya. Nah itu dia makanya. Sekarang umat Islam ada nggak yang kemudian mengaplikasikan sesuai dengan pemahaman saudara bahwa istri itu dipukulin? Ada nggak? Ada lah. Ada. Ada. Nah, ada menurut saudara. Nah, coba kalau ada yang memukul istri, apakah berdasarkan ayat ini? Karena kan di sini dibilang kalau kamu khawatir perempuan yang kamu khawatirkan akan nyuzus, baru dikhawatirkan. Kalau kamu khawatir dia membangkang, dia durhaka, kamu kasih nasihat dulu, habis itu pisah ranjang. Lalu kalau dia kamu tetap khawatir, kamu boleh pukul dia. Berarti boleh ya Bang ya? Pukul? Oke. Sekarang begini, khawatir di sini di dalam kaidah rumah tangga Islam, ketika seorang wanita dikhawatirkan oleh suami, ini dikhawatirkan ya, artinya kaidah ini, ketetapan ini kemudian mengikat. Hukumnya adalah ketika seorang wanita itu cenderung melakukan kemaksiatan, maka kaidah di Islam, wanita harus mengetahui bahwa posisi ketika saya menjadi seorang istri dari lelaki soleh, maka posisi saya akan dipukuli. Nah, wanita Islam menyadari itu. Apakah mereka masih membuka ruang untuk kemudian melakukan kemaksiatan di belakang suami? Kutanya dulu samamu. Ya, kalau misalnya memang dia berbuat maksiat, berarti boleh dipukul gitu ya sama suaminya ya? Iya, betul. Boleh ya? Iya, boleh ya? Betul. Sama seperti ketika orang kemudian diancam, barang siapa yang tidak percaya maka dia akan mati di dalam dosanya, kan gitu. Bahkan kalau Anda melihat dalam kaidah pengajaran Nabi Musa terhadap kaumnya yang masih ada terjemahannya di dalam kitabmu,
Wanita yang tidak perawan diapain? Dibunuh. Dinikahi pada malam pertama ternyata dia tidak perawan, diapain? Dibunuh. Itu kaidah dalam sebuah agama yang diwahyukan oleh Allah. Jadi kalau ada seorang istri kecenderungan kemudian melakukan satu kemaksiatan semisal berzina dengan seorang laki-laki sementara dia punya suami, maka apa ancamannya? Pukul. Wanita soleha ketika sudah mengetahui kemudian kadar hukum Tuhan ini masih mau melakukan perzinahan? Ya tidak dong. Makanya seorang suami itu diperintahkan untuk menjaga keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jaga istrimu. Maka istri ini harus dijaga. Mama, ya Pak, jangan sampai loh ya. Aku melihat ada tanda-tanda kamu suka sama pria itu. Jangan sampai. Jangan sampai abah ini mukul loh. Iya Pak. Istri soleha disampaikan seperti itu. Bukan seperti yang kau bayangkan rumah tangga seorang Kristen, lalu hukum Islam yang ingin kau dudukkan di sana. Seorang pendeta, ya siang malam mengemiri istri, benjol sana sini. Ya. Banyak yang saya kemudian reaksi 1-2 bulan yang lalu, seorang pendeta menzalimi istrinya dengan pukulan maut setiap saat. Itu jangan kau dudukkan rumah tangga Kristen di Islam, enggak. Rumah tangga Islam itu diatur sedemikian rupa. Itu yang perlu kamu pahami. Artinya sama seperti jangan kau menyembah ilah lain. Sebab kalau kau menyembah ilah lain, ku masukkan kau ke dalam neraka. Apa bedanya? Di Islam begitu. Kalau kau berzina, kau main zerong, aku punya hak untuk memukul dirimu. Apa yang terjadi? Istri nggak main zerong, takut dipukul sama istri. Ya kalau di agamamu, ayo boleh cerai asalkan apa? Berzina. Berarti ada nggak ancaman? Kutanya dulu sama kamu. Ya? Kutanya, oh iya harus taat kepada suami. Ya? Yes, bukankah di dalam kitabmu dikatakan takutlah kepada suamimu seperti kamu takut kepada Tuhan? Iya, betul. Tetapi bagi suami juga dikatakan bukannya habis itu suaminya pukulin istri. Di dalam Alkitab tidak ada. Alkitab mengatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Ya, begitu. Kasihilah istrimu. Kalau dia berzina, menurut Alkitab ya kasihi, tidak dipukul. Kalau berzina juga? Ya iya, Alkitab tidak mengajarkan bagus. dipukul. Ya udah. Oke, bagus. Jadi tolong perhatian saudara-saudara Kristen dimanapun berada. Saudara kita ini mengakui, diam dulu, agama binatang, diam dulu. Jadi menurut saudara ini, kalau istri seorang suami melakukan perzinahan, itu dikasihi sama istri, sama suaminya. Nah, ini rumah tangga yang bagus nih di Kristen ini. Itu rumah tangga yang bagus di Kristen. Di Kristen, seorang wanita, seorang istri yang selingkuh itu dikasihi sama suaminya. Pantas aja mereka hidup seperti binatang. Ternyata istri-istri yang berzina itu dikasihi. Tepuk tangan untuk Kristen, tepuk tangan. Iya, memang Kristen agamanya kasih kok. Iya, betul. Jadi Kristen itu kasih. Kalau istri selingkuh dikasihi, disayang. Mama, hari ini berapa laki-laki yang nindurin mama? 3 Pak. Istriku sayang, mantap kali lah kekristenanmu ini. Mama udah coba nggak laki-laki yang kontrakan baru di sebelah rumah kita yang kekar badannya? Udah Pak. Oh, batangannya hebat Pak. Oh, keren. Kalau papa mah cuma 2 kali goyang muntah. Dia kuat Pak. Gimana dong Pak? Ya udah lanjutin aja. Oh, istriku yang paling baik, sayangku. Izinkan Bapak pergi kerja lagi cari duit untuk Mama ya. Nanti selingkuhnya sama yang muda-muda juga ya, Ma. Iya Papa.
Ya. Papa, iya mah, boleh nggak aku selingkuh sama anak diriku, anakmu dari istri pertama? Boleh kok mah, boleh sayang, boleh. Asalkan suaranya yang pelan ya, jangan sampai ketahuan sama kambing. Itu ajaran setan, ajaran Kristen begitu. Kalau itu kan justru istrinya sakit, Bang. Kalau itu kan Terima kasih sudah mengakui. Ternyata di Kristen selingkuh istri itu boleh. Terima kasih sudah mengakui. Baru malam ini ada seorang Kristen yang betul-betul Kristiani berdasarkan ajaran Kristen. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi sang istri kemudian kalau dia selingkuh atau dia bersetubuh dengan kuda, sang suami mengasihi. Terima kasih. Aku tidak sanggup lagi mendengarkan ocehanmu. Silakan Anda turun, Anda ke gereja. Dan kalau saya punya pesan, beli kondom, perbanyak kondom di rumah Anda supaya istri Anda tidak kena AIDS. Oke? Tak sanggup aku mendengarkan. Ternyata di Kristen istri boleh selingkuh. Dan kalau dia selingkuh, dikasihi katanya. Kalau istri boleh selingkuh, suami nggak boleh ya? Istri aja boleh, apalagi suami. Pantasan biar tai lalatnya dihafal sama wanita lain. Niatnya ingin menghujat Islam, ternyata lisannya yang menuntun membuka aib agamanya sendiri. Di Islam saya sendiri mengatakan, ya apalagi, silakan. Bang, mau nanya Bang. Apalagi? Ini dalam Al-Baqarah 248 Bang. Al-Quran lagi. Itu aneh-aneh sekali Bang, saya lihatnya. Kamu pakai apa mengatakannya aneh? Ilmu apa? Baca artinya. Oh, arti. Al-Baqarah ayat berapa? Saya Indonesia Bang, bukan Arab Bang. Oh, sayangnya Al-Quran kami original teksnya harus dikaji. Ya, tapi bukan seperti kita mau. Belum tentu abang kuasai dia. Insya Allah, meskipun saya tidak kuasai, tapi saya tidak bodoh seperti kamu. Coba apa di dalam Al-Quran? Oke, yang Anda 248 dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu di dalam terdapat ketenangan dan Tuhanmu dan sisi peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun bahwa malaikat sesungguhnya pada demikian terdapat tanda bagimu jika orang-orang yang beriman. Sejak kapan dalam pimpinan Musa dan Raja Nabiyuhum inna ini ambil dari mana? Ayat tiyakumut tabut. Sejak kapan dalam sakinatun min rabbikum wa baqiyah mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu yang di dalam terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran. Apa yang Anda permasalahkan? Sejak kapan dalam pimpinan Musa ada raja? Ini konfirmasi jelas enggak nih? Apa itu? Dalam tradisi orang Israel dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan tidak ada raja. Apa? Ini tidak ada raja, hanya ada pemimpin. Ini apa yang dikatakan? Sepeninggal keluarga Musa, coy. Nah, terus? Bukan dikatakan pada zaman Musa. Iya, terus terus saja. Terus. Nah, di situ dikatakan bahwasanya
apa yang datang kepada Nabi Musa yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhan dan sisa-sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran bagimu jika kamu beriman. Apa masalahnya rupanya? Bang, abang baca-baca itu. Sesungguhnya tanda yang menjadi tanda akan menjadi raja. Siap dalam Nabi yang akan mengatakan pada sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja. Apa? Sesungguhnya tanda kerajaannya. Sesungguhnya tanda kerajaannya. Apa sih ini orang? Terjemahan pun kau pelintir. Betul, Bang. Ya. Aku mau Terus nanya, sekarang pertanyaan saya samamu. Bang, Sekarang tabut pertanyaan saya. Bang, tabut abang belum selesai nih, Bang. Tabut itu masih dalam zamannya Musa, belum ada raja. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang Karim. Ayatnya nyata kali berbunyi, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Bukan zaman Musa ini. Coba kau baca di dalam kitab. Oke. Lalu yang raja coba ini kamu apa? baca 2 Samuel. Raja, Bang. Coba kau baca 2 Samuel 6. Oke, Bang, saya ulang, Bang, ya. Dan Nabi mereka Udah. Sudah. Kebenaran Al-Quran terkait ayat ini kamu bisa baca 2 Samuel 6 nomor berapa? Nomor 1 sampai nomor 15. Bagaimana tabut itu datang kepada Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud kemudian dinobatkan jadi raja di seluruh Israel, kemudian memindahkan ibu kota Yerusalem, lalu kemudian baru saja dikatakan di dalam di 2 Samuel memindahkan dari Yerusalem dari serangan Filistin dan seterusnya. Kamu baca aja data itu. Al-Quran itu tidak pernah keliru. Cuman kapasitas dalam otak, dalam kepala Anda itu tak ada. Al-Quran menjelaskan sudah sangat jelas kok. Wa kalahum nabiyuhum inna ayatam mulkih ayyatiyankumut tabut fihi sakinah min rabbikum. Nah, tidak sampai di situ. Wa baqiya mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Artinya keturunan Nabi Musa, keturunan Harun itu sampai pada mereka tabut perjanjian yang diasalkan dari Nabi Musa. Dan betul 2 Samuel 6 menceritakan itu. Jangan bodoh terus napa, saudara Kristen ini? Apa sih Zuma? Maksud saya janganlah bodoh terus. Ya pintarlah. Sikit-sikit pintar napa. Jangan mentang-mentang yang kau sembah itu makhluk halus, roh-roh gelap. Ya otakmu gelap kan gitu, Bang. Zuma, kau pintar atas orang bodoh, Zuma. Kau bukan antara orang pintar. Sebodoh-bodohnya saya, Bang. Saya lebih hebat Bible daripada orang yang paling pintar di Kristen tentang ya, Bible. itulah kecongkakanmu, Zuma. Enggak, bukan congkak, bukan. Coba nih ya. Barang saudara. siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Itulah. Seperti kamu. Sabar. Silakan Anda merendahkan saya. Saya hanya berbicara sesuai dengan fakta. Enggak, orang pintar melihat kamu itu banyak. Sekarang begini, Bung. Banyak para Sekarang begini, saudara gini. Kalau kita melihat nih dalam perspektif akademisi, pendidikan, keilmuan, orang Kristen itu belajar sampai level lulusan STT. Coba tanya kepada mereka, yang dilahirkan kemudian Maria ini apa? Aduh, manusia itu kan? Pertanyaan anak SD. Dan aku tanya dulu, saudara, yang dilahirkan Maria ini manusia bukan? Iya, kau sudah tahu jawabannya. Terus kau tanya lagi. Oke, bagus. Nah, sekarang Tuhannya Yahudi. Belum sampai di situ, Bung. Tuhannya Yahudi. Udah tahu kau mau kirim kemana. Boleh nggak kita diskusi pelan-pelan? Tuhannya Yahudi ketika minta korban. Bicara nanti Anda diam. Tuhannya Yahudi. Saya beri Anda kesempatan sekarang. Sepakat dulu. Sederhana loh itu pernyataan saya. Saya katakan begini tentang Bible.
Sebodoh-bodohnya Bang Suma dan sepintar-pintarnya Kristen tentang Bible, Bang Suma jauh lebih pintar daripada yang terpintar di antara kalian tentang Bible. Camkan itu dulu. Saya tidak sombong. Itu sudah takdir. Saya ikhlas menerima takdir itu. Bahwa sebodoh-bodohnya Bang Suma menurut saudara dan sepintar-pintarnya orang Kristen dalam Bible, Bang Suma masih ranking 1 dari orang yang terpintar di antara kalian itu. Itu fakta loh. Saya bertanya loh, sederhana. Yesus dilahirkan oleh Maria. Maria melahirkan apa? Manusia kan? Sepakat kita ya kan? Kecuali yang Kristen yang udah gila banget kan ya. Yang dilahirkan Maria adalah Tuhan kan gitu. Tapi selama dia masih ada sisi kemanusiaan, orang itu pasti akan berkata yang dilahirkan Maria adalah manusia. Oke. Sekarang pertanyaannya, Kristen ini nggak boleh dikatakan agama yang berdiri sendiri meskipun demikian adanya. Tapi Kristen ini harus dipandang sebuah sekte atau aliran kepercayaan yang dihasilkan dari orang-orang yang kemudian memiliki keinginan membuat sekte baru di luar Yudaism. Itu dulu. Maka muncul pernyataan dan pertanyaan, apakah Tuhannya orang Yahudi menginginkan persembahan kurban dari manusia? Korbannya manusia. Apakah ada kayak begitu? Itu poinnya. Apa jawaban Kristen setelahnya? Adakah Tuhannya Bani Israel meminta persembahan Bani Israel dari manusia? Dari korban, di mana korbannya bukan hewan, tapi manusia. Adakah demikian? Kemana Kristen hendak berpijak? Ketika pertanyaan saya luncurkan seperti itu. Nah, tengoklah satu persatu jawaban orang-orang yang mengatakan dirinya pintar Bible. Apa yang mereka akan katakan? Contoh misalnya nih, saudara, saya tanya, adakah Tuhannya orang Yahudi meminta persembahan kurban berupa